pada peristiwa atau pada masa kehidupan Husain bin Ali inilah terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan kelam, ya, babak kelam dalam sejarah Islam, di mana terbunuhnya cucu baginda Rasul SAW dalam peristiwa tragedi Karbala, begitu kira-kira pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Dan sejarah ini atau peristiwa ini tidak hanya meninggalkan kontroversi bagi kita hari ini, tapi juga ini menjadi semacam legitimasi bagi orang-orang Syiah, ya, untuk mewujudkan keberadaan mereka, mengesahkan keberadaan mereka, karena di sana sudah terjadi kezaliman, ya, di mana cucu baginda Rasul dipenggal kepalanya, dihinakan luar biasa. Dan ini bisa jadi dalil bagi mereka untuk menjelek-jelekkan, gitu ya, membuat citra buruk sebagian, ya, kaum muslimin yang bahkan masih terbilang, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun sahabat Nabi yang junior, ya. Nah, kita coba bahas jamaah, ya, tema ini dengan mulai dari sedikit mengenal Al-Husain sebagaimana kita fahami dan kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa Husain bin Ali ini merupakan putra kedua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah istrinya, ya. Fatimah ini putri bungsu Rasulullah, ya, dari 6 putra-putrinya dengan Khadijah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, jadi Fatimah ini anak bungsu Rasulullah. Ketika hijrah ke Madinah, ya, setahun kemudian menikahlah dia dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ini lahirlah 5 orang anak, ya, pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya: Al-Hasan, Husain, Zainab, Muhsin dan Ummu Kulsum. 5. Hasan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini Husain yang merupakan putra kedua dari pasangan mulia Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Dicatat riwayat bahwa perbedaan usia antara Hasan dan Husain ini tak sampai setahun, karena Hasan lahir pada bulan Ramadan, ya, tahun ketiga Hijriah, dan adiknya Husain, ya, ini lahir pada bulan Sya'ban, ya, pada tahun berikutnya. Nah, jadi kalau Ramadan ketemu Ramadan itu setahun, ini Ramadan ketemu Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan. Artinya perbedaan antara Hasan dan Husain ini hanya sekitar 11 bulan lebih tua Hasan, sehingga tidak heran kalau kemudian ada mengatakan Hasan dan Husain ini kembar, padahal tidak, ya. Walaupun ditambah lagi dengan postur tubuh Al-Husain adiknya ini, ya, lebih besar dan lebih lebih tinggi, ya, daripada Hasan adiknya, sehingga ada kesan seolah-olah Husain yang lebih tua atau minimal kembar, padahal tidak. Husain lebih muda daripada Hasan kakaknya, ya. Lahir pada tahun ke-4 Hijriah, ya, artinya ketika Nabi meninggal dunia, jamaah, tahun ke-11 Hijriah, 11 kurang 4, usia Husain ini, ya, belum genap 7 tahun, ya, belum genap 7 tahun atau sekitar 7 tahun. Para ulama sepakat bahwa mereka yang laqiya Rasulullah, ketemu Rasulullah, lalu kemudian aslamah, memeluk Islam, wa tufiya alal Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim, ya, mereka lah yang disebut dengan generasi as-sahabah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa generasi yang bertemu Rasulullah, masuk Islam, meninggal dalam keadaan muslim, ini adalah generasi as-sahabat, generasi sahabat. Sehingga Husain ini, ya, bisa dikategorikan, ya, generasi as-sahabah, dan semua sepakat. Dan ini berbeda dengan adiknya Ummu Kulsum, ya, Ummu Kulsum itu terlalu kecil, bertemu Rasulullah hanya usia 2 tahun. Ketika usianya 2 tahun, ya, maka Rasul meninggal, ya, Rasul meninggal, sehingga sebagian ulama menyebut Ummu Kulsum itu bukan sahabat Rasulullah karena terlalu kecil. Tapi kalau Husain enggak, ya, dia ketemu Rasulullah dalam keadaan sudah sinnut tamyiz, ya, usia tamyiz, yang sudah bisa membedakan kanan kiri, atas bawah, ya, baba mama, ya, kakek nenek. Ini disebut dengan usia tamyiz walaupun belum baligh. Sebagaimana kakaknya, Husain ini juga punya keutamaan luar biasa, sebagaimana dia juga cucu Rasulullah, ya, yang disebutkan Sayyidah Ahlil Jannah,
penghulu surga, ya, penghulu pemuda surga, Sayyidah Syababil Jannah. Dan terlihat juga dari ungkapan Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang hukum membunuh Az-Zubab, ya. Jadi suatu saat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ini jamaah ditanya oleh salah seorang penduduk Irak, ya, penduduk Kufah, tentang apa hukum membunuh lalat ketika sedang ihram. Ya, sebagaimana kita pahami, di antara larangan ihram itu tidak boleh memburu hewan. Nah, bagaimana hukumnya kalau membunuh nyamuk atau membunuh lalat? Hukumnya bagaimana? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lihatlah orang-orang Irak ini, orang-orang Kufah ini, ya, mereka bertanya tentang hukum membunuh lalat. Ya, sementara mereka telah membunuh putra dari putri Rasulullah, yaitu Husain. Nanti kita akan lihat bagaimana keterlibatan orang-orang Irak ini, orang-orang Kufah ini terhadap proses atau peristiwa tragedi terbunuhnya Al-Husain. Ini menyebutkan bahwa Husain ini, ya, punya kedudukan yang mulia di mata para sahabat Nabi, termasuk di mata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam sabda yang lain, ya, dalam Imam Bukhari juga ditegaskan, huma, maksudnya Hasan dan Husain ini raihatanayya minad dunya. Keduanya, ya, adalah dua buah tangkai bungaku di dunia. Ya, dalam hadis yang lain banyak sekali sebutkan, ya, Husain minni wa ana min Husain wa ahabballahu ya, ahabballahu man ahabba Husainan, Husainun sibtun minal asbat. Husain, ya, dariku dan saya dari Husain, ya. Husain termasuk bagian dariku, keturunanku, kata Rasulullah SAW. Aku termasuk bagian dari Husain, tidak bisa terpisahkan. Ahabballahu man ahabba Husainan, ya, Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Husainun sibtun minal asbat, dan Husain adalah, ya, sibtun, ya, bagian satu di antara umat-umat yang mendapatkan kebaikan. Nah, ini beberapa hadis tentang kebaikan keutamaan Husain. Yang lainnya misalnya yang terkenal sekali dari hadis, ya, dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain penghulu pemuda surga, ya. Hazani ibnayya faman ahabbahuma faqad ahabbani, ya, kata Rasul dalam hadis yang lain dikatakan, hazani, dua ini, ibnayya, cucuku ini, faman ahabbahuma, siapa yang mencintai keduanya, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Nah, ini beberapa hadis tentang keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain walaupun keturunan dari dua orang mulia, Fatimah dan Ali, secara bersamaan, namun punya karakter yang berbeda, ya. Dikisahkan Hasan ini dia lebih lunak, lebih lembut, ya, dibanding dengan adiknya Husain. Husain itu dikenal lebih galak, lebih keras wataknya, karakternya dibanding dengan kakaknya, dengan abangnya. Dan ini yang kemudian membuat jalan hidup mereka itu berbeda. Hasan pernah kita jelaskan, dia mah begitu ayahnya meninggal dunia, ya, syahid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, dalam sebuah peristiwa di Kufah waktu itu. Lalu kemudian diangkatlah Hasan menjadi khalifah. 6 bulan kemudian dengan ketawaduannya, dengan kelembutan hatinya, ya, dengan memikirkan berbagai risiko memungkinkan terjadinya kemelut berkepanjangan dan terjadinya perpecahan di kalangan umat, maka sekali lagi dengan legowo, ya, dengan hatinya yang lunak tadi, jamaah, dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Hasan. Dan di sisi lain, tanpa ingin menyalahkan siapapun, ya, Husain sebaliknya, gitu kan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dan jelang wafatnya sekitar beberapa tahun, ya, dia mengangkat Yazid bin Muawiyah, ya, sebagai khalifah penggantinya. Nah, di antara orang yang sangat keras menolak pengangkatan itu, ya, di antara 5 sahabat junior, ya, ada Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, dan kemudian yang lainnya termasuk Husain. Husain adalah orang yang sangat keras menentang pengangkatan tersebut, dan ini kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa Karbala yang sebentar lagi kita akan ceritakan. Jadi ada karakter yang berbeda antara dua adik kakak ini. Karenanya walaupun demikian, sebenarnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam riwayatnya dikatakan, Hasan, ya, Hasan abang ini pernah berkata kepada Husain, betapa aku ingin memiliki sebagian kekerasan hatimu. Ya, dia sadar bahwa
dia punya kelembutan yang luar biasa. Dan sebaliknya Husain juga menjawab, dan betapa aku ingin memiliki sebagian dari kelembutan lidahmu. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang beberapa karakter sahabat Nabi jamaah, misalnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab yang punya karakter yang berbeda. Di sisi lain kita menemukan misalnya sosok Ali bin Abi Thalib misalnya dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Makanya para ulama ya, ketika membahas tentang para sahabat Nabi, biografi mereka, yang tidak boleh luput dari telaah itu adalah memahami karakter mereka masing-masing. Fahami, sehingga kita tidak gampang menyalahkan, tidak gampang memvonis, karena masing-masing para sahabat Nabi punya karakter yang berbeda. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan. Misalnya kita agak lepas konteks sedikit, misalnya Umar dan Khalid itu sama-sama pemberani, saya pernah jelaskan dengan detail, tapi punya karakter yang berbeda ya. Umar dan Khalid itu sama-sama pemberani, tapi keberanian Khalid itu berbeda dengan keberanian Sayyidina Umar bin Khattab ya. Dan cara karakter mereka ini mempengaruhi kebijakan yang mereka telurkan ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, semoga pada pertemuan depan kita akan bahas dengan detailnya sosok Muawiyah ini ya. Itu dikenal sebagai orang yang mampu memutuskan perkara untuk mendapatkan solusi jangka panjang ya. Ini berbeda dengan sahabatnya Amr bin As jemaah, yang mampu memberikan keputusan untuk hal-hal teknis yang sangat dekat ya. Ini komparasinya gitu ya. Beda dengan Ali ya. Abbas Mahmud Al-Aqad dalam serial biografi para sahabat ya, Abakariyat ya, mereka mengatakan Ali, Khalid, Umar itu sama-sama pemberani, tapi keberanian mereka ini berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyalahkan ya. Misalnya gini, mengapa pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu relatif banyak terjadi konflik askari ya, militer gitu kira. Karena karakter Ali itu dominan militernya. Jadi ada masalah, solusinya adalah militer, begitu kira-kira. Beda dengan Muawiyah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa pemerintahannya jamaah dari 41 Hijriah sampai 60 Hijriah, hampir 20 tahun dia menjadi khalifah begitu ya. Hampir kita tidak temukan peperangan. Dia dengan sangat piawainya mengelola konflik tersebut dan menyelesaikan dengan cara yang sangat halus. Maka terkenal sekali ungkapan, andai saya memegang rambut dan musuhku memegang rambut, maka saya jamin tidak akan putus, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kita bicara tentang karakter-karakter para sahabat, termasuk diantaranya antara Hasan dan Al-Husain. Baik, tidak begitu banyak ya, kisah yang bisa dituturkan pada saat baginda Rasulullah SAW hidup ya. Dan yang jelas bahwa kedua cucu Rasulullah SAW ini, Hasan dan Husain ini adalah dua cucu Rasul yang sangat disayang oleh beliau. Kita menemukan banyak riwayat bagaimana ketika Nabi sholat ya, menggendong kedua cucunya ini ya. Kemudian ketika Nabi melaksanakan sholat ya, dalam satu riwayat disebutkan ya, Hasan dan Husain ini ya, kejar-kejaran, lari-larian, dan mereka masuk di selangkangan Rasulullah, keluar dari depan ya. Jadi orang yang sosok yang sangat disayang oleh baginda Rasulullah SAW ya. Dan begitu juga ketika Nabi meninggal dunia ya, pada masa pemerintah Abu Bakar Siddiq, Hasan dan Husain ini ya, menjadi orang yang sangat dekat dengan para khalifah ya. Pada masa Umar demikian juga, pada masa Utsman juga demikian, dan puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib ya, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh digantikan oleh Hasan ya, lalu kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, fase ini kemudian mulai terjadi kekecewaan itu ya. Jadi ketika Ali meninggal ya, lalu Hasan menjadi khalifah, 6 bulan kemudian dia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kesepakatan. Ini saya selipkan sedikitnya, walaupun terjadi perbedaan pendapat antara lain kesepakatan itu, Hasan akan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat setelah Muawiyah meninggal dunia, atau ketika Muawiyah meninggal dunia, maka kekuasaan ini ya, diserahkan kembali kepada kaum muslimin. Oke ya. Riwayat lain mengatakan, sebagaimana ditarjih oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau mengatakan kalau Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, maka kekuasaan dikembalikan lagi kepada Hasan. Begitu kira-kira. Ini kesepakatan.
Namun faktanya jamaah, seiring dengan perjalanan waktu ya, tidak lama setelah peristiwa tersebut ya, sekitar 4 atau 5 tahun kemudian Hasan meninggal dunia. Sementara kan Muawiyah meninggal pada tahun 65 atau 6 tahun kemudian. Nah pertanyaannya adalah, kalau sesuai dengan kesepakatan tadi, kalau Husain menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan kalau Muawiyah meninggal dunia maka kekuasaan dikembalikan kepada Hasan. Nah ini Hasan meninggal dunia, kira-kira kekuasaan dikembalikan ke siapa? Ahli waris. Ahli waris. Nah, kita yang di sini aja berbeda pendapat gitu kan. Apalagi yang mereka sedang berada dalam peristiwanya gitu kan. Ya. Nah, dengan ijtihadnya jamaah, dengan ijtihad, lagi-lagi ini ijtihad politik. Saya sering sampaikan ya, karena saya pernah kuliah 2 tahun di pemikiran politik Islam. Ijtihad politik ya, itu beda dengan ijtihad fikih. Ijtihad fikih itu bisa ditentukan benar salahnya itu langsung. Tapi kalau ijtihad politik itu nggak bisa ya. Ijtihad politik kita, mohon maaf ya, hari ini ya, mungkin ada di antara kita milih capres nomor 1 atau nomor 2, kita nggak tahu mana yang benar 5 tahun kemudian ya. Jadi hasilnya itu benar atau tidak itu ya, bisa jadi ketahui 5 tahun kemudian setelah mereka menjabat, walaupun masing-masing punya track record, dan itulah ijtihad kita milih gitu ya. Sehingga kita bisa memilih, mengetahui track record mereka masing-masing. Tapi benar salahnya itu nggak bisa diiyakan. Nah, ijtihad politik Muawiyah bin Abu Sufyan ya, dengan berbagai pertimbangan, antara lain menjaga keutuhan umat. Kebayang oleh kita ya, kalau misalnya ini contoh saja, Muawiyah bin Abu Sufyan ya menyerahkan kekuasaan itu ya kepada masyarakat. Kepada siapa? Dia sangat khawatir akan terjadi konflik lagi. Mesti terjadi ya, konflik berkepanjangan. Nah, dia tidak ingin itu. Dia ingin ya konflik itu selesai, dan ya pembangunan dan kemudian perluasan kekuasaan Islam itu terus berlangsung. Yang sudah dia tancapkan pondasi itu selama hampir sekitar 20 tahun namanya. Ya. Yang kedua, ya, dia melihat bahwa fanatisme kesukuan Bani Umayyah dan fanatisme masyarakat Syam itu luar biasa. Dia sangat khawatir, ini ijtihadnya lagi-lagi, kalau kekuasaan itu serahkan seperti diusulkan oleh jamaah tadi diberikan kepada Husain, lalu kenapa Husain itu janji dengan Hasan ya, ini akan membuat gejolak masyarakat Syam tidak bisa menerima ya, dan ini akan menimbulkan konflik berkepanjangan juga. Maka dengan alasan tersebut ditambah lagi ya, sesuai dengan ijtihad politiknya, dia sudah mendidik anaknya Yazid itu ya, menjadi seorang calon pemimpin yang andal ya. Termasuk diantaranya dia berkali-kali mengirim Yazid ini jamaah menuju ke Konstantinopel untuk menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel pada waktu itu, sekarang namanya Istanbul, dan mengirim Yazid ini ke berbagai medan peperangan. Jadi sudah dikadar oleh dia, sudah dididik oleh dia, sudah disiapkan untuk menjadi penggantinya jauh-jauh hari. Bahkan 5 tahun sebelum dia meninggal dunia, Yazid ini sudah digadang-gadang untuk menjadi khalifah. Sudah disiapkan baik secara leadership, kepemimpinan, atau pengkondisian masyarakat. Bahkan ada riwayat 5 tahun sebelum meninggal ya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu dia sudah keliling daerah. Di antaranya 3 kota besar ya, Kufa, Syam pasti ya. Syam itu meliputi 4 negara hari ini. Yang ketiga adalah wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah. Dia sudah keliling mengkondisikan masyarakat. Ini politikus luar biasa. Maka dalam tesis saya ya, judulnya Pemikiran Politik Muawiyah bin Abu Sufyan, saya mengatakan bahwa Muawiyah itu seorang politikus yang luar biasa ya, bagaimana dia mengkondisikan Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah putranya ini ya, jauh-jauh hari. Jadi enggak ujuk-ujuk jelang pemilu, enggak, jauh-jauh hari, 5 tahun sebelumnya jemaah, 5 tahun sebelumnya gitu kan. Dan bukan hanya secara kemampuan leadershipnya, tapi masyarakat dikondisikan. Nah, maka dengan 3 atau 4 alasan tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, begitu kira-kiranya, dengan ijtihadnya dia menunjuk Yazid bin Muawiyah anaknya ini menjadi penggantinya ya. Ini ijtihad politiknya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya secara syariah ya, mewariskan kekuasaan kepada keturunan, sah atau tidak? Nah, kita baca sejarah ya, betapa banyak kekuasaan hari ini. Bahkan di dalam Al-Quran kita menemukan kisah tentang Nabi Daud alaihissalam yang mewariskan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman mewariskan kekuasaannya kepada keturunan dan terusnya. Di era berikutnya kita ketemu 3 kerajaan besar, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Al-Ayyubiyah, Al-Fatimiyah, dan semuanya itu sistem kerajaan. Sekarang juga kita menemukan beberapa negara yang juga menggunakan sistem kerajaan. Arab Saudi, mungkin Brunei Darussalam, Inggris, Belanda, sebagian wilayah Malaysia, semuanya menggunakan sistem kerajaan. Di dalam sejarah negara kita ya, ada Majapahit, ada Singosari, ada Sri, semua yang menggunakan sistem kerajaan. Apakah semua itu harus kita salahkan? Ya, terlepas sebagian kerajaan itu bukan muslim atau tidak, tapi dalam bentang sejarah keemasan umat Islam ya, yang terjadi adalah sistem kerajaan. Jadi sah-sah saja. Secara syariat sah saja. Namun faktanya jemaah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewariskan kekuasaan itu kepada putranya Yazid bin Muawiyah ya, masyarakat Syam yang paling besar pada waktu itu relatif menerima, tidak ada gejolak sama sekali ya. Yang kedua, masyarakat Kufah ya, masyarakat Kufah relatif bisa dikondisikan ya, karena orang Kufah ini kata Imam Abu Hanifah adalah masyarakat yang sangat sulit diatur ya, masyarakat yang, maka di masa Umar bin Khattab saya pernah jelaskan, Kufah itu adalah kota yang paling sering gonta-ganti wali kota ya, sangat sulit diatur gitu ya. Nah yang ketiga, nah ini yang agak sulit dikondisikan, wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, di Mekah dan Madinah ini ya, masih banyak beberapa sahabat Rasulullah SAW ya, baik yang senior seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau yang junior. Nah yang junior yang menolak ya, pembaiatan Yazid ini ya, ada beberapa orang. Pertama adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar ya. Muawiyah itu sempat memanggil langsung, bicara 4 mata dengan Abdullah bin Umar ini, meminta kesediaan Abdullah bin Umar agar mendukung dirinya mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah penggantinya. Tapi Abdullah bin Umar tidak mau ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Al-Khulafa Rasyidun, kata beliau. Ini alasan beliau. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair, ini sangat keras, anaknya Zubair bin Awam, putra dari Asma binti Abu Bakar, cucu dari Abu Bakar Siddiq. Namanya Abdullah bin Zubair, bayi yang lahir pertama kali di Madinah ketika Nabi hijrah. Terkenal Abdullah bin Zubair, ayahnya Az-Zubair bin Awam ya. Yang ketiga ya, adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, menentang keras ya. Dan yang keempat tentu saja Al-Husain bin Ali. Nah 4 pemuda ini jamaah menentang keras ya. Mereka tinggal di wilayah Hijaz, Makkah dan Madinah ya. Rencana Muawiyah bin Abu Sufyan untuk mengangkat Yazid bin Muawiyah anaknya ya. Nah seiring dengan waktu dan ketika hal itu terjadi ya, Abdurrahman bin Abu Bakar belakangan meninggal dunia sehingga tidak ada gejolaknya. Abdullah bin Zubair ya, ini kisahnya panjang. Suatu saat kita butuh slide khusus membahas tentang Abdullah bin Zubair ini ya, karena bahkan dia sempat diangkat menjadi khalifah. Jadi waktu itu ada 2 kekuasaan, satu tanah Hijaz, satu di daerah Syam. Sempat ada 2 khalifahnya ya. Kalau jamaah baca buku Tarikhul Khulafa karangan Imam As-Suyuti, Abdullah bin Zubair ini dimasukkan oleh Imam As-Suyuti sebagai salah seorang khalifah ya. Jadi di tanah Hijaz ada khalifah, kemudian di Damaskus Suriah ada juga khalifah, dan sempat terjadi peperangan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sekali, dan Abdullah bin Zubair akhirnya syahid terbunuh dalam peperangan tersebut yang kemudian menyebabkan Ka'bah terbakar pada waktu itu ya. Nah Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab, seorang pemuda yang sangat tawadhu, lalu kemudian sangat bijaksana ya, mewarisi karakter ayahnya. Dalam kalimat terakhirnya ya, sejarah mencatat, riwayat mencatat, dia mengatakan begini, sebagaimana saya kutip dalam slide, in ajma'an nasu ala mubayatihi bayatuhu. Ini kalimat pamungkas dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar. In ajma'an nas, kalau orang-orang sepakat ijma' ala mubayatihi, untuk membaiatnya, maksudnya Yazid, bayatuhu, ane ikut. Begitu gara-gara bahasa hari ini ya. Kalau antum semua setuju ya, ane ngikut. Ini kalimat yang luar biasa bijak dari seorang Abdullah bin Umar, sehingga tidak ada gejolak yang berarti dari penentangan Abdullah bin Umar ya. Tersisa Husain bin Ali
Ini yang terus menentang. Dan apalagi kalau kita lihat peristiwa berikutnya jamaah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal tahun 61 Hijriah, ya, lalu kemudian resmilah diangkat Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Masyarakat Kufah, ya, waktu itu mengirimkan surat kepada Husain yang berada di Makkah dan berada di Madinah, bolak-balik Makkah Madinah, mengatakan bahwa ya Husain, datanglah anda ke Kufah, kami akan membaiat anda. Ya, jadi segitiga itu Pak, Hijaz, Syam, Kufah. Hijaz yes, mendukung Husain. Nah, tinggal Husain ini mendapat dukungan dari Kufah, maka berarti 2/3 dari kekuasaan kaum muslimin yang utama waktu itu, ya, berada di belakang Al-Husain. Tinggal Syam lagi. Demikian kalkulasi politik Al-Husain. Maka dengan pertimbangan itu, ya, dengan pertimbangan bahwa penduduk Kufah akan mendukungnya kalau dia datang ke tempat tersebut, ya, maka akhirnya Al-Husain ini jamaah meniatkan diri, ya, memutuskan untuk berangkat ke Kufah, mengambil baiat, mengambil sumpah dan kesetiaan penduduk Kufah, ya. Karenanya, ya, Husain sebelum berangkat ke Kufah segera mengirimkan utusan yang merupakan sepupunya, yaitu Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, ya. Nah, jadi kalau kita lihat nasabnya, Muslim bin Uqail bin Abi Thalib, masih ada hubungan darah. Berangkatlah Muslim bin Uqail ini ke Kufah, dan betul bisa mengambil baiat, mengambil sumpah setia sekitar 30.000 penduduk Kufah, besar. Dua wilayah sudah berada dalam genggaman Al-Husain. Wilayah Hijaz mendukungnya dan wilayah Kufah. Tinggal satu lagi Syam yang berada dalam kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Dia segera berangkat, ya, jamaah dari Madinah, ya, Mekah, kemudian siap-siap berangkat ke Kufah. Nah, sebelum berangkat beberapa sahabat Nabi memberikan nasihat, antara lain Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, ya, dikatakan, faqad jaa Ibnu Abbas, ya, ila Husain, ya, Ibnu Abbas datang kepada Husain dan kemudian mengatakan, ya ibn am, wahai anak pamanku, ya, inni atasabbaru wala asbir, ya, saya berusaha sabar dan terus berusaha sabar. Inni atakhawwafu alayka fi hadzal wajh halak, saya khawatir, ya, atakhawwaf, ya, saya takut, ya, apa yang akan menimpamu akan mencelakakanmu. Jadi dari nasihat panjang Al-Abbas, Abdullah bin Abbas ini, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib ini, ya, intinya apa? Dia menasihati, ya, Al-Husain ini agar tidak berangkat ke Kufah, ya, karena dia tahu karakter penduduk Kufah yang tidak bisa dipegang pendapat mereka, ya. Kita percepat saja. Abdullah bin Zubair juga memberikan nasihat yang mirip, ya. Dia juga memberikan nasihat yang mirip, yang kira-kira mengatakan bahwa jangan pergi ke Kufah, ya. Mereka kemudian memberikan nasihat, kalau engkau pengen pergi, pergilah ke Yaman, karena ayahmu Ali pernah lama di situ dan penduduk Yaman mencintaimu. Demikian kira-kira kata mereka. Yang satu lagi misalnya Abdullah bin Umar juga sama, ya, memberikan nasihat. Intinya mereka melarang Al-Husain ini berangkat. Namun ketika mendengar Muslim bin Uqail sudah membaiat 30.000 penduduk Kufah, maka akhirnya Al-Husain, ya, tetap berangkat dengan pasukannya menuju ke Kufah. Sementara itu berita tentang dibaiatnya oleh Muslim bin Uqail penduduk Kufah ini tiba di Damaskus, maka Yazid, ya, Khalifah Yazid bin Muawiyah, ya, segera memerintahkan kepada gubernur Basrah, Kufah Basrah, yang bernama Ubaidillah bin Ziyad, ya, untuk memulihkan Kufah. Maka datanglah Ubaidillah bin Ziyad ini, ya, ke Kufah, Basrah Kufah dekat, dan mengambil alih, ini luar biasanya, mengambil alih baiat penduduk Kufah, memecat wali kotanya Nu'man bin Bishr, dan yang lebih tragis lagi adalah menghukum Muslim bin Uqail yang mengambil sumpah mereka tadi, ya, dan menghukum matinya, dihukum mati, ya. Dan dia mengangkat Al-Hur bin Yazid, ya, untuk mencegat, ya, pasukan Husain. Demikian kondisinya. Jadi penduduk Kufah sudah beralih lagi nih, sudah berada dalam kekuasaan Yazid lagi, ya. Nah, sementara itu Al-Husain ini terus berangkat, terus jalan. Sementara Ubaidillah bin Ziyad mengangkat panglima terkenal Al-Hur bin Yazid untuk mencegat, ya. Maka ketemulah mereka dalam qaumullah, dan Husain bin Ali, ya, dalam perjalanan itu, ya, dia sempat mendengar bahwa Muslim bin Uqail itu sudah ditangkap, bahkan dibunuh.
dan penduduk Kufah sudah diambil alih oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya. Maka ketika hal ini disampaikan, ya, kepada pasukannya, pasukan Husain ini pecah. Sebagian balik lagi ke Madinah, dan sebagian kecil sangat, nggak nyampe 100 orang, hanya 80 orang sekian, ya, meneruskan perjalanan ke Kufah. Ini masalahnya, ya. Terus mereka berjalan, ya, ada 100 orangan ini, ya, dan pada suatu tempat ketemulah pasukan kecil Al-Husain ini dengan pasukan Panglima Al-Hur yang besar. Panglima Al-Hur awalnya mendengar bahwa pasukan Husain ini membawa pasukan yang sangat besar, ya, dia heran sangat begitu ketemu kok kecil banget, cuma 100 orang. Dikira ini jebakan, ya, dikira ini jebakan dari Al-Husain. Maka dia bukannya menyerang, tapi malah calling lagi Kufah untuk minta bantuan, ya. Maka Ubaidillah bin Ziyad yang tadi mengambil alih penduduk Kufah segera kembali mengirimkan pasukan dan mengirimkan panglima namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ini keturunan Sa'ad bin Waqqas. Maka berangkatlah Umar bin Sa'ad bin Waqqas dan ketemulah mereka di Karbala, ya. Panglima dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Umar bin Sa'ad ini memberikan 3 opsi kepada Husain. Pertama, pasukan Husain kembali ke Mekah, kembali ke tanah Hijaz. Atau yang kedua, dibawa ketemu dengan Yazid di Damaskus dan dibicarakan secara baik-baik. Atau yang ketiga, bertempur. Nah, mereka hampir sepakat pada opsi yang kedua, bahwa Al-Husain akan dibawa secara baik-baik untuk ke Damaskus dan bertemu dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, ya, 3 pilihan ini ketika disampaikan ke Kufah lagi dan diterima oleh Ubaidillah bin Ziyad, ya, akhirnya atas provokasi yang lainnya, diantaranya Syammar bin Zil Jaushan, dan ini tokohnya, ya, dipengaruhi, ya, dan puncaknya tidak bisa dikendalikan, diambil alihlah oleh Syammar bin Zil Jaushan, ya, dan kemudian perang tersebut tidak bisa dikendalikan, ya. Di Karbala tersebut terjadilah peperangan yang sangat tidak seimbang, ya. 80 sekian orang melawan ribuan tentara dari Kufah dan Basra tadi, ya. Dan dikisahkan, ya, pada peristiwa tersebut dengan pasukan yang sangat tidak seimbang, tapi dengan semangatnya, dengan keputusannya, ya, akhirnya Husain tetap melakukan perlawanan. Walaupun dikisahkan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu, panglima sebelumnya, sempat memberikan peluang kepada Husain ini untuk melarikan diri. Jadi dibiarkan jemaah untuk kabur, tapi Husain tidak mau, ya. Maka tidak ada pilihan, dan ini di medan peperangan tidak bisa dikendalikan. Akhirnya Syammar bin Zil Jaushan, ya, kemudian dibantu dengan beberapa orang yang tidak dikenal dalam sejarah, ya, kemudian sebagian ada yang menusuk, ya, tubuh Al-Husain bin Ali yang mulia ini dengan tombak, yang lain memampasnya dengan pedang, dan Syammar bin Zil Jaushan itu dikisahkan memenggal kepala yang mulia Al-Husain bin Ali, cucu baginda Rasulullah ini, sehingga terpisahlah tubuh dengan badannya, ya. Nah, kepala yang mulia Husain ini kemudian dibawa, ya, ke Kufah, ya. Dan ada riwayat lagi mengatakan dia dibawa ke Damaskus, ya. Tapi sebagian besar mengatakan dia tidak dibawa ke Damaskus, tetap di Kufah. Sementara keluarga yang lainnya, ya, keluarga dari Husain, ya, yang masih hidup pada waktu itu, termasuk diantaranya Zainab, ya, kakaknya, ya, Zainab binti Ali, dan ada juga Ali Zainal Abidin, ini anak dari Al-Husain, ya, dan beberapa orang yang lainnya, ada sekitar mungkin 30 sekian, ya, 35-an, ya. Ini dibawa ke Kufah. Di Kufah mereka ditempatkan di sebuah rumah, diberikan tempat yang sangat layak dihormati. Ini berbeda dengan pendapat orang-orang Syiah. Sekian hari berada di Kufah, lalu kemudian keluarga Al-Husain ini, ya, yang tersisa ini dibawa ke Damaskus menghadap, ya, Khalifah Yazid bin Muawiyah. Dikisahkan Yazid bin Muawiyah mendengarkan berita tersebut sangat menyesal, dan kemudian dia mengatakan, saya tidak pernah memerintahkan kalian untuk membunuhnya. Seandainya dia menghadapku, kata Yazid bin Muawiyah, saya akan perlakukan dia dengan sangat baik. Tapi nasi sudah jadi bubur, ya, semuanya sudah terlambat. Namun demikian Yazid bin Muawiyah memberikan tempat yang sangat layak kepada keluarga Al-Husain ini, ya. Pada opsi terakhir dia mengatakan, ya, kepada mereka ini, kalian, ya, apakah mau tetap tinggal di Damaskus ini, atau kami antar ke Madinah. Akhirnya keluarga ini, jamaah kaumullah, semuanya, ya,
diantar dengan sangat baik, dijaga dengan sangat aman oleh pihak Yazid bin Muawiyah, dan mereka kemudian dikembalikan ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan pada kalimat terakhir khusus kepada Ali Zainal Abidin, dia ini yang seorang ulama terkenal di kalangan tabi'in, ya, kata Yazid bin Muawiyah, ya Ali, ya, Anda boleh memilih tinggal di Damaskus dan menjadi orang terhormat, kami hormati Anda di sini, atau pengen ke Madinah. Kata Ali Zainal Abidin, ya, saya akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Pada kalimat perpisahan itu, kata Yazid bin Muawiyah, katanya, ya Ali, ya, andai engkau butuh sesuatu, jangan sungkan, kira-kira demikian, ya, berkirimlah surat dan apapun kebutuhan Anda akan kami penuhi. Nah, ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang baik sebenarnya antara Husain dan keluarga, antara Yazid bin Muawiyah dan keluarga Al-Husain ini. Sisanya mereka kembali ke Madinah, dan sejarah mencatat, kemudian kita cut sampai di sini, ya, bagaimana Ali Zainal Abidin akhirnya menjadi seorang ulama terkenal di Madinah, ya, dan menjadi tokoh di kalangan tabi'in, Ali Zainal Abidin, dan belakangan melahirkan keturunan yang sangat banyak. Makanya kalau hari ini kalau ada yang mengaku Habibnya, bisa jadi dan kemungkinan besar keturunan dari Ali Zainal Abidin yang merupakan anak dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, Husain, ya, dimakamkan dengan penuh hormat. Ada yang mengatakan kepalanya dimakamkan di Kufah, ada yang mengatakan dibawa ke Damaskus, ya. Sedangkan tubuhnya dimakamkan di tempat dia meninggal di Medan Karbala sampai hari ini, dan menjadi semacam tempat yang sangat dihormati oleh orang-orang Syiah, ya. Sebagai penutup, siapakah yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain ini, ya? Kalau kita runut kisahnya kan begini. Yazid bin Muawiyah mengangkat Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur Basra dan Kufah. Lalu Ubaidillah ini, ya, mengangkat Al-Hur bin Yazid sebagai panglima perang. Al-Hur, ya, bin Yazid menugaskan Umair bin Sa'ad atau Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Umair, ya, mengangkat Syammar bin Ziljawshan, ya. Maka dengan demikian, dan dialah yang terlibat dalam pembunuhan kasus pembunuhan Al-Husaini. Sehingga kalau kita ingin menyalahkan langsung Yazid, ya, mungkin secara hierarki kekuasaan iya, tapi secara langsung enggak. Udah jauh banget gitu kan. Sudah jauh banget. Yazid mengangkat gubernurnya Ubaidillah, Ubaidillah menunjuk panglimanya Al-Hur, Al-Hur menunjuk Umair, Umair menunjuk Ziljawshan. Jadi sudah panjang rantai komandonya gitu kan, sehingga tidak bisa disalahkan langsung Yazid. Dan lebih dari itu, yang kita sesalkan adalah sikap dari penduduk Kufah, ya, yang terkenal dari dulu sangat sulit diatur, ya, dan terkenal di masa Umar sebagai penduduk yang sangat sulit. Makanya Imam Abu Hanifah itu, jamaah yang besar di Kufah, itu punya kebiasaan. Kata beliau apa? Atau dalam kalimat sederhananya beliau mengatakan, kalau hadis sahih datang ke Kufah, begitu keluar dari Kufah jadi tidak sahih lagi. Dia saking bermasalahnya gitu, ya. Maka pendapat Imam Abu Hanifah itu banyak, ya, mendasarkan pada ahlul ra'i, menggunakan logika. Karena begitu sulitnya menemukan hadis-hadis sahih. Ini berbeda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berada di Makkah dan Madinah, atau Imam Syafi'i yang menggabungkan keduanya. Imam Syafi'i itu kan menggabungkan antara pendapatnya Imam Malik dengan pendapat Imam Abu Hanifah, ahlul ra'i dan ahlu al-hadis, ya. Demikian Kufah gitu kan, sangat sulit, dan sebelumnya sudah diantisipasi oleh para sahabat junior seperti Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Nah, ini sekilas tentang Al-Husain anakumullah, cucu baginda Rasulullah yang kemudian meninggal dunia syahid di Medan Karbala pada tanggal 10 Muharram, ya, tahun berapa tadi? 61. Kalau 61 itu Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Kalau ini meninggal pada tahun berapa tadi? Kok saya lupa, ya? Iya, 61, ya. Kalau Muawiyah itu 60, jadi setahun setelahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan itu meninggal 60 Hijriah, setahun kemudian Husain ini meninggal, ya, wafat pada tanggal. Makanya sampai hari ini 10 Muharram itu dijadikan sebagai hari yang sangat agung nih bagi orang-orang Syiah, sampai mereka memukul-mukuli diri mereka, dan disebut dengan hari ini sebagai Yaumu Asyura, hari Asyura. Mereka sampai memukul-mukul diri mereka mengenang, ya, peristiwa syahidnya Husain. Bagi kita, ya, peristiwa ini peristiwa kelam, tapi kemudian tidak membuat kita menyalahkan, ya, sahabat-sahabat Nabi yang
secara tidak langsung ya, atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa ini ya.